Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Kali ini saya akan membahas seputar Kementerian Agama. Jika dilihat dari judulnya ini, mendorong atau menyetujui pembahasan RUU Sisdiknas. Jadi kata Kemenak, peluang rekognisi jenjang pendidikan Al-Quran atau TPA. Nah, jadi maksudnya karena di pendidikan naungan Kemendikbud itu juga akan mengakui atau merubah statusnya, yaitu adalah PAUD, pendidikan anak usia dini, usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun sebagai pendidikan formal. Nah, di pendidikan Al-Quran atau TPA biasanya di masyarakat lebih dikenal itu rata-rata santri atau santriwatinya memang usianya rata-rata di atas 3 tahun. Bahkan rata-rata di situ 5 sampai 15 tahun. 5 tahun hingga 15 tahun yang belajar di sana. Nah, jadi memang sudah sewajarnya jika misalnya diakui sebagai pendidikan formal. Nah, tentu perlu didorong. Ini menurut versi Kemenak. Walaupun RUU Sisdiknas ini menjadi polemik ketika ada pasal yang sepertinya dibuang, yang dianggap juga dibuang atau tidak dibunyikan jelas. Nah, di antaranya yaitu seputar TPG atau tunjangan guru dan dosen. Nah, itu yang permasalahkan oleh PGRI pusat. Dalam hal ini ketua umumnya dan seterusnya. Sehingga menjadilah sedikit polemik. Nah, walaupun tidak begitu besar menurut saya secara pribadi, ya, Bapak Ibu juga bisa dipantau. Hanya yang menggaungkan itu memang PGRI saja. Nah, padahal sebenarnya seputar RUU Sisdiknas ini menurut saya lebih membela kepada guru. Jika sebenarnya PGRI ingin berjuang dan memperjuangkan, nah, seharusnya dari dulu silahkan tim PGRI survei, dan Kemendikbud sudah menemukan sangat banyak guru itu, guru honor khususnya, mendapat gaji di bawah 1 juta, bahkan rata-rata 500 ribuan berkisar di besaran itu. Tapi PGRI tidak begitu menghiraukan dan memperjuangkan. Nah, bahkan yang memperjuangkan lebih kepada Kemendikbud. Makanya lah muncullah P3K. Jadi ini seputar RUU Sisdiknas. Jadi sepertinya Kemenak memang menyetujui karena memang harapannya adalah akan diakuinya pendidikan Al-Quran sebagai pendidikan formal. Nah, jika bercerita pendidikan formal, tentu di dalamnya itu adalah banyak unsur yang akan didapat. Yang pertama, diakuinya guru yang mengajar, terus juga diakuinya sebagai bangunan tempat pembelajaran. Nah, tentunya nanti akan diberikan bantuan semaksimal mungkin agar pembelajaran di pendidikan Al-Quran itu bisa maksimal dan bagus. Nah, tidak seperti sekarang. Jadi seperti sekarang ini adalah swadaya masyarakat. Walaupun misalnya ada juga yang pribadi, ada juga yang dari yayasan masjid. Nah, jadi banyak model. Nah, namun karena keterbatasan tersebut, jadi
tentu perlu diakui. Nah, misalnya jika dana pribadi, nah TPA itu ada di rumah, itu memang tidak maksimal. Kadang Al-Quran santrinya harus bawa sendiri, jadi memang tidak mampu membelikan Al-Quran misalnya sekian. Terus lagi meja untuk mengajinya dan perlengkapan-perlengkapan lain. Nah, tentu juga yang tidak kalah pentingnya adalah honor atau gaji dari para pengajar. Nah, di tempat orang tua angkat saya dulu, nah itu setiap guru itu pokoknya salah satu dari guru mengaji itu di TPA itu harus dari Kori. Nah, dan kami memang hampir semua kori-kori juara kori remaja bahkan dewasa itu ditawarkan. Hanya dulu gajinya tidak begitu bisa menjamin. Nah, memang ada insentif dari provinsi, namun itu cairnya kalau tidak salah 3 bulan sekali, dan itu sudah tidak ada lagi. Nah, jadi memang sulit untuk misalnya mendapat ya apakah itu gaji yang lebih, karena memang dari masyarakat. Jadi tidak diminta dari segi pembayaran itu harus sekian, tidak. Jadi seikhlasnya memang. Bahkan yang tidak mampu itu tidak diminta sama sekali untuk membayar. Ini memang milik pribadi. Nah, bukan swadaya masyarakat ataupun yang dikelola oleh masjid. Jadi memang rumah sendiri, terus lagi perlengkapan dibelikan, bahkan bajunya itu seragam dibelikan, atau uang yang pribadi kantong sendiri si pemilik. Jadi memang sudah luar biasa. Nah, jika misalnya nanti diakui, nah tentu ada mungkin sumbangsih atau kewajiban dari Kementerian Agama atau Kemendikbud untuk memberikan perhatian khusus. Ya, misalnya dalam hal ada pembelian baju untuk santri. Nah, tentu menambahkan semangat mereka. Terus lagi ya perlengkapan yang lain, Al-Quran, mejanya untuk mengaji, dan hal-hal yang lainnya yang penunjang. Ya, tentu juga gaji tidak kalah penting, menjadi perhatian. Nah, ini biasanya sebagai motivasi pendidiknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga ya RUU Sisdiknas ini segera diketok ya, agar kita tahu realisasinya di lapangan. Nah, jika masih lagi tafsir teori-teori secara keilmuan, ini memang sulit. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.